Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yona Musik Yona Misteri ya. Ini posisi saya masih di makam Tembung Boyo. Nah, ini kan pintu gerbangnya, dan di sana makam Tembung Boyo yang terkenal dengan mitos pesugihan kandang bubra. Di sini kami nggak membahas masalah kandang bubranya. Kami pengen ke Masjid Tiban ya. Di sana kan juga mitosnya tempat pesugihan, tempat pelarisan, entah apalah. Itu yang jelas biasanya orang-orang yang lagi terkendala ekonomi larinya ke sana, pangkat derajat bahkan sampai asmara. Ini perjalanan kami mulai dari kandang bubrah Warung Pocong ini ya. Kita mulai dari Warung Pocong Mas Iko pelosok Nusantara. Oke bosku, kita awali dari Warung Pocong ya. Ini Warung Pocong kandang bubrah. Perjalanan menuju Masjid Tiban yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan juga Purwantoro, Kabupatennya juga Wonogiri. Di situ di Masjid Tiban merupakan peninggalan ataupun petilasan Imam Baweh yang Imam Baweh. Sampai sekarang Masjid Tiban selain masjidnya juga masih aktif untuk aktivitas ibadah, sholat rawatib dan sholat sunnah. Di sampingnya ternyata juga ada untuk tempat ritual ataupun ngalap berkah, bahkan ada yang mengatasnamakan pesugihan. Jarak tempuh dari kandang bubrah Tembung Boyo menuju Masjid Tiban itu perkiraan 20 menit ke arah Magetan jalannya. Kalau kebingungan bisa ngojek nggak apa-apa, ataupun datang sendiri pakai Google Map juga bisa. Itu bosku ya. Jadi di sini gampang banget ya. Jarang ada modus kalau ke Masjid Tibannya bosku. Mitos pesugihan Masjid Tiban ataupun ngalap berkah itu udah sejak zaman dulu ya. Udah lama banget. Bahkan sampai sekarang juga masih ada bosku. Dan orang yang berkunjung atau sowan ke Masjid Tiban itu tujuannya beda-beda bosku. Ada yang punya usaha nggak lancar pengen laris, ada yang pengen kenaikan pangkat atau derajat, bahkan bisa juga untuk asmara ya, atau pelet ya. Jadi di situ memang sangat lengkap banget. Di Masjid Tiban yang sowan ke situ tuh memang beraneka ragam tujuan bosku. Dan di situ menurut saya sih bukan pesugihan. Di situ itu sifatnya nadar bosku. Jadi bagi siapa saja yang datang ke situ, nanti tujuannya terkabul, nanti kita nadar. Nadarnya terserah mau ayam, kambing ataupun sapi, itu hak masing-masing. Yang penting ikhlas. Walaupun itu nadarnya kambing atau sapi, tapi masih ada juga yang curiga ataupun punya pendapat lain. Itu nadar kambing itu ibarat umpama itu kita numbalin anak ya. Kalau sapi itu orang tua. Itu nggak ada bosku, itu mungkin tempat lain. Kalau di Masjid Tiban itu memang benar-benar, kalau kambing ya kambing, sapi ya sapi. Jadi kalau Anda masih penasaran, Anda bisa sharing sama kuncen situ ya. Kalau orang-orang setempat ataupun orang-orang yang nggak tahu mungkin membesar-besarkan bosku kalau di situ itu tempat pesugihan. Yang sowan atau datang ke Masjid Tiban itu orang jauh. Terus harinya semua hari bisa kecuali hari Wage. Jadi hampir setiap harinya itu banyak banget. Kalau untuk kandang bubrah itu kan mungkin malam-malam tertentu, malam Jumat Pon atau Jumat Kliwon. Makanya kalau di malam tertentu itu Jumat Pon atau Kliwon, kandang bubrah itu memang benar-benar rame itu. Tapi kalau hari biasa itu ya biasa, beda sama Masjid Tiban. Itu tiap harinya mungkin masih ada orang yang datang, entah itu 3 orang, 10, itu masih ada banyak juga yang datang ya. Jadi di situ perbedaannya antara kandang bubrah dengan Masjid Tiban ya. Dan seperti di judulnya video awal tadi kan, banyak sekali orang yang sukses di situ dengan nadar sembelih kambing atau ayam ataupun sapi, itu banyak banget.
Jadi kita bisa lihat nanti di video akhir ya. Jadi simak terus di channel Yuna Musik Yuna Misteri. Akses jalan menuju wisata religi Masjid Tiban tergolong ekstrim karena kita akan melewati turunan, belokan, tanjakan lengkap karena Wonogiri kan daerahnya pegunungan. Jadi rata-rata jalan yang ada di Wonogiri itu naik turun, selain itu juga berkelok sobatku ya. Ini jalan sudah menuju paling ekstrim ya, melewati jembatan Selondo. Ini kita harus jangan lupa bunyikan klakson, ritual bunyikan klakson karena memang sangat ekstrim banget bosku. Nanti di akhir video tak tunjukin ya, orang yang syukuran itu kan ada bekasnya. Kalau sapi kan mungkin ada itu kepala sapi atau apa, itu ada. Ternyata lokasinya di belakang dekat makam. Jadi dekat makam itu kayak banyak pembuangan itu sapi-sapi, kepala sapi, sampai gigi-giginya juga ada bosku. Nah sebentar lagi kita akan nyampe ke perbatasan Desa Gondang dan Desa Bakalan. Lokasi Masjid Tiban terletak di Desa Bakalan, dan ini batas desa antara Desa Bakalan dan Desa Gondang bosku. Jembatan ini namanya Jembatan Selondo. Pemandangannya sangat indah. Dinamakan Jembatan Selondo karena dulunya pada zaman penjajahan itu londo. Kalau orang Jawa kan nyebutnya londo. Itu lewat sini dari Desa Gondang ke Desa Bakalan nggak berani karena sangat curam dan banyak jurang. Selain itu sungainya juga dalam. Jadi ngeri banget bosku. Makanya sampai sekarang dinamakan Jembatan Selondo, batas desa antara Desa Gondang dan Desa Bakalan. Bakalan terkenal dengan wisata religi karena di situ ada beberapa tempat yang sering dijadikan tempat ngalap berkah. Sobat misteri, ini sekarang kita lanjut ke Masjid Tiban biar semua nggak penasaran. Dari sini mungkin tinggal 5 menit ya, perjalanan jalan kaki ya bisa. Itu perkiraan kalau jalan kaki ya 10 menit ya, mungkin sampai 15 menit. Kita naik motor itu mungkin 5 menit nyampe. Itu ya lokasinya Masjid Tiban. Ini tulisan Desa Bakalan, wisata religi Desa Bakalan. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju Desa Bakalan, menuju Masjid Tiban ya. Masjid Tiban itu sangat terkenal banget ya. Masjid Tiban itu ada beberapa. Di Malang juga ada Masjid Tiban, Masjid Turen. Di Wonokerso juga ada namanya Masjid Tiban. Di Klaten juga ada. Dan yang bisa dijadikan ritual itu cuma di Masjid Tiban di Purwantoro. Entah mengapa ya, kalau di Purwantoro itu bisa dijadikan tempat ritual. Bahkan sejak zaman nenek moyang sudah ada ya ritual kayak gitu. Kalau ada lapangan berarti ada besar. Ya ya ya. Oh, habis ada tontonan nih. Jalan ini udah beraspal, jadi motor bisa, mobil bisa, bis aja juga bisa kalau mau ke Masjid Tiban. Jadi untuk akses jalan walaupun pegunungan sudah beraspal bosku. Wonogiri punya bosku. Presidennya Bupati ini Pak Cekek. Walaupun jalannya berliku tapi udah beraspal bosku. Oke, ada pertigaan. Belok kanan. Ya. Ayo berhenti dulu ya, berhenti. Ini ada Cokro Bedung Diono Masjid Tiban Wonogiri. Jarak tempuhnya Kalau ke Cokro
Berapa Pak? 1,4 Kilometer. Yono 3 kiloan ya. Ya, masih tiba 300 meter. Jalan kaki bisa. Bisa. Oke, langsung yuk. Pak. Pak sopo banget. Tuh. Nah, tuh kelihatan rumah-rumah di atas langit. Oke, kita udah masuk desa Bakalan, bos. Desa religi ya. Wah, ini majalahnya enak sini. Masjid Tiban itu walaupun masjid ada juru kuncinya. Juru kuncinya ada dua. Oh, itu tuh. Yang pertama Mbah Mariti, yang kedua itu Mbah Sardi. Kalau Mbah Mariti kan dekat itu plakat tulisan ke Masjid Tiban. Kalau Mbah Mariti, Mbah Sardi itu dekat masjid, dekat banget. Sekarang kita sudah nyampe lokasi, bosku. Alhamdulillah sudah nyampe ke lokasi nih, bosku ya. Udah nyampe lokasi Masjid Tiban. Sekarang kita coba masuk lah. Nah, masjidnya layaknya masjid-masjid yang lain. Cuma ada beberapa yang beda ya. Kubahnya ini kubah asli. Aslinya. Sekarang kita coba lihat posisi dalamnya. Biar semua. Aduh. Lewatnya sini. Lewatnya sini. Assalamualaikum, permisi. Sekarang kita lihat posisi dalamannya Masjid Tiban. Beginilah Masjid Tiban dalamnya. Tuh kayu-kayunya kayak di Masjid Demak ya. Terbuat nggak apa ya, abstrak, kayak cuma dipahat tuh. Dan ini ada mimbarnya. Ini yang paling serem ya. Mimbarnya itu ngeri banget ya. Suasananya serem gitu ya. Dalam masjid padahal ini ya. Nah, ini mimbar. Ini udah lama banget ini mimbar ini. Dan di sampingnya nanti ada juga tempat sesaji. Nah, kita nggak perlu lama-lama di sini karena auranya kuat banget. Saya coba keluar lagi, keluar masjid. Lihat di sampingnya itu ada tempat ritual ya. Kayak sesaji di situ. Tempat yang dijadikan ritual itu sebelah kirinya masjid ya. Ini lokasinya di sini. Ini orang ngatain pesugihan. Tapi kalau di sini ini mungkin orang yang nggak tahu ya, kita ketemu genderuwo atau jin atau apa. Itu enggak. Ya kita cuma kayak bakar kemenyan di sini, doa-doa. Itu kan biasanya disampaikan yang imam baweh. Biar nanti semua dikabulkan. Dan ini sesajinya di Masjid Tiban. Ini kayak apa ya, cok bakal ya. Itu syarat-syaratnya banyak banget di sini. Dan untuk mahare nanti bisa inbox. Sekarang seperti yang kita janjikan, itu masalah orang yang sudah sukses itu kan syukuran. Sembelih sapi, sembelih kambing, ternyata kepalanya itu tulang-tulangnya dibuang di belakang. Kalau di sini biasanya untuk tempat sembelih ya, lokasinya di samping kiri juga untuk tempat sembelihnya, orang yang ngeluarin nadar. Nah ini bosku, ini posisi di belakang masjid ya, di belakang Masjid Tiban itu masjidnya sebelah sana. Nggak kelihatan ketutupan kandang kambing. Ini bekas-bekas orang syukuran. Ini kepala sapi. Nah ini kepala sapi ya. Di dekat makam ada bekas-bekas tulang belulang ya. Kepala sapi, kepala kambing. Ini juga ada kepala sapi juga ini. Ya lah untune cek utuh.
buntutnya jauh utuh. Nah, ini bekas yang tak kumpulin menjadi satu. Kita Koleksi balung ini. Koleksi balung. Ini gigi balung. bekas orang syukuran banyak Pak sekali ya. Posisi belakang makam. Ini makam orang sini ya. Makam orang sini. Koleksi balung. Ada balung-balungnya. Balung sapi terang ya enak ya. Balung sapi kabar iki. Iki sapi apa iki kok ngene? Kita syukuran macan iki. Hah? Kayaknya. Alhamdulillah juga, oke, gua cuma tahun 30. Itulah informasi seputar Masjid Tiban. Ternyata banyak orang yang sukses syukuran sapi, syukuran kambing, dan tulang-tulangnya buang di belakang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Salam budaya balung-balungnya dari Yona Musik Yona dari ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balung sapi terang ya enak ya. Balung sapi kabar iki sapi apa iki kok ngene? Kita syukuran macan iki. Hah? Macan bos. Kayaknya. Alhamdulillah juga, oke, gua cuma tahun 30. Real ya, real. Tulang-tulang Tulang belulang. kurang, tulang